Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Come on student, let's pray before we study together. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Hari ini kita akan belajar tema indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1. Tentunya kita tahu bahwa di Indonesia beragam suku, budaya, dan agama. Hal tersebut bukan menjadi salah satu faktor untuk melemahkan bangsa Indonesia, tetapi salah satu faktor yang menjadi bangsa Indonesia ini semakin kuat. Karena beragam suku, budaya akan menjadi salah satu ciri khas suatu bangsa. Tentunya kalian pasti tahu semboyan bangsa kita. Ya, semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimatnya sederhana tapi penuh makna yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Nusantara yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Sudah sepatutnya kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara kita menyimpan sumber daya alam yang luar biasa, banyak dan beragam. Negara kita juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sekitar 1.331 suku bangsa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Tentunya hal ini menambah daftar kekayaan bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan bahasa daerah masing-masing yang membuat Indonesia kaya akan berbagai tradisi daerah. Berikut teks Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Simak baik-baik ya. Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa nama Kepulauan Flores berasal dari bahasa Portugis, yaitu Copa de Flores, yang memiliki arti Tanjung Bunga. Sesuai dengan namanya, kepulauan ini memang begitu cantik dan indah. Keindahan pantainya tidak kalah dengan pantai yang terdapat di Bali atau Lombok. Belum lagi ada Taman Nasional Komodo yang menjadi tempat hidup komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Ada banyak suku yang mendiami Kepulauan Flores. Suku-suku tersebut antara lain Nagakeo, Larantuka, Ngada, Ende, Liau, Sikakroe Muhang, Mangarai, Riung, Alor, Pantar, Dawan, Tetun, Kemak, Marae, Rote, Sumba, dan Sabu. Setiap suku kemudian memiliki lagi beberapa subsuku bangsa. Setiap suku memiliki perbedaan fisik dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang membedakannya dengan suku lain di kepulauan yang sama. Ada suku yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai orang Melayu. Ada pula yang lebih menunjukkan ciri-ciri fisik Melanesia seperti halnya suku di Papua. Sementara itu, bahasa pengantar setiap suku juga berbeda dan mendapatkan pengaruh dari luar, seperti dari Tiongkok, Jawa, atau Belanda. Masing-masing bahasa memiliki cara pelafalannya sendiri. Tiap-tiap suku juga memiliki dialek yang berbeda. Hal ini tentunya semakin memperkaya jumlah bahasa daerah di Indonesia. Berdasarkan teks tadi, tentunya kalian sudah mengetahui tentang keindahan Kepulauan Flores. Adakah kata-kata atau kosakata baru yang mungkin belum kalian pahami?
Terus bagaimana kita memahami kata-kata tersebut? Ya, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan makna dari sebuah kosakata baru. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata sulit. Kedua, mencari tahu makna kata sulit tersebut melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita bersama-sama mencari kosakata baru yang belum kita pahami pada teks tadi. Setelah kita menemukan kosakata baru yang belum kita pahami, kita tulis dan kita cari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ketemu kosakata barunya. Yang pertama ada tanjung. Tanjung yaitu pegunungan yang menganjur ke laut atau ke danau. Kedua, habitat, tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Ketiga, kepulauan, yaitu kumpulan pulau. Keempat, dialek, variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Kelima, kebudayaan, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jika kalian masih menemukan kata-kata yang belum kalian pahami, silakan kalian tulis dan kalian cari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Apa yang kalian ketahui tentang gaya? Ya, gaya merupakan gerakan, dorongan, atau tarikan. Gaya juga dapat membuat gerakan lebih cepat, lebih lambat, berubah arah, atau berhenti. Gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Macam-macam gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Contohnya, ketika kita mengerem mobil atau kendaraan lain, maka lajunya akan melambat dan berhenti. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya yaitu ketika besi didekatkan pada magnet, maka besi akan tertarik pada magnet tersebut. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Gaya gravitasi menyebabkan benda-benda selalu jatuh ke permukaan bumi. Contohnya, ketika kita melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan jatuh ke tanah. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya yaitu ketika kita menendang bola, maka kita menggunakan gaya otot. Contoh lain, mengangkat meja, mencuci pakaian, dan lain-lain. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Contohnya, kipas angin berputar ketika kabel dipasangkan pada stop kontak. Contoh lain, penggaris yang digosokkan ke rambut, akibatnya kertas dapat ditarik oleh penggaris. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contoh gaya pegas terdapat pada ketapel dan busur panah. Karet elastis pada ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Tali pada busur panah dapat digunakan untuk melesatkan anak panah. Sekarang kita sudah mengetahui macam-macam gaya. Silakan ditebak gambar berikut menggunakan gaya apakah? Gambar berikut. Gambar pertama. Ya, gambar pertama menggunakan gaya listrik. Gambar kedua. Ya, menggunakan gaya gravitasi. Gambar ketiga. Ya, betul sekali. Menggunakan gaya otot. Gambar keempat. Ya, menggunakan gaya gesek. Gambar kelima. Ya, betul, menggunakan gaya magnet.
Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan di buku tulis. Sampai bertemu kembali di pembelajaran tematik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.